Selamat siang saudara-saudara. Shalom. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai perkuliahan kita, maka terlebih dulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Saudara-saudara, sebelum kita membicarakan lebih lanjut perihal apa yang akan kita bahas pada siang sampai sore hari ini, maka saya akan memberikan beberapa arahan-arahan berkaitan dengan kuliah kita ini. Mata kuliah praktek dan seminar pembelajaran ekonomi tidak ada OTS dan UAS. Namun demikian, pertemuan untuk UTS dan UAS akan kita pakai untuk diskusi seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, saya berkeyakinan bahwa kalian sudah mempersiapkan bahan-bahan atau konten atau materi yang akan dibuat menjadi satu proposal penelitian skripsi. Nah, jadi selanjutnya kalian akan menyajikan mendiskusikan setiap proposal masing-masing mahasiswa. Jadi penilaiannya nanti yang utama adalah bagaimana Anda menyajikan makalah tersebut. Kemudian sebagai pembanding. Itu saja. Jadi yang dinilai nanti sebagai penyaji, pembanding utama, dan pembanding bebas. Pembanding bebas ini persyaratannya minimal 2. Ya, jadi bebas. Artinya makalah siapa saja yang kamu anggap perlu membanding daripada makalah itu bisa diajukan
sembarang. Yang penting selama semester ini mesti minimal 2. Itu persyaratannya. Jadi penyaji, pembanding utama, dan pembanding bebas. Salah satu tidak memenuhi syarat, maka akan berdampak pada penilaian. Jadi pembanding utama harus, penyaji harus, pembanding bebas minimal 2. Makin banyak dia, makin bagus. Kalau tidak memenuhi syarat minimal 2, maka akan ada konsekuensinya dalam penilaian. Jadi bagaimana teknisnya kita nanti? Kita buatlah sebagai berikut. Nomor urut pertama sesuai dengan pembagian kelompok P1. Nomor urut pertama itulah yang menjadi penyaji untuk minggu depan. Nomor urut dua menjadi pembanding utama. Sedangkan pembanding bebas siapa saja bisa berebut supaya banyak kamu melakukan bandingan-bandingan. Jadi saya kira sudah jelas ya. Nomor urut satu penyaji. Nomor urut 2 pembanding utama. Sedangkan untuk pembanding bebas ini harus diperebutkan supaya mencapai minimal 2 tadi. Nah, begitu seterusnya. Penyaji berikutnya adalah nomor urut 2. Pembanding utamanya nomor urut 3. Dan pembanding bebas bisa secara berebutan. Nah, saudara-saudara, tentu harus kita lihat juga kualitas dari makalahmu dan nanti
apa yang dibuat pembanding utama dan pembanding bebas akan dicatat itu pada makalah bagian terakhir. Itu sebabnya saudara-saudara disebut prasaran, baru menjadi saran. Oleh karena itu, siapa yang membuat itu? Yang membuat semuanya adalah penyaji untuk makalahnya. Jadi nanti di lembaran terakhir ditulislah di situ siapa nama penyaji, siapa nama pembanding utama, NPM-nya, siapa nama pembanding bebas, NPM-nya, dan apa isi bandingan untuk pembanding utama. Apa isinya? Pembanding bebas. Apa isinya? Jadi jelasnya, pembanding utama, namanya siapa, NPM-nya siapa, apa isi bandingannya. Pembanding bebas, namanya siapa, NPM-nya berapa, dan apa isi bandingannya. Begitu seterusnya. Jadi, supaya diperhatikan baik-baik. Jangan nanti setelah berlangsung seminar masih ada yang kebingungan. Yang perlu lagi saya katakan, tidak boleh kelompok yang satu ikut kepada kelompok yang lain. Misalnya, dia kelompok P1, tapi dia mengikuti praktek dan seminar di kelompok P2 atau kelompok P3. Jadi, saya pikir itu sudah jelas. Tapi kalau ada hal-hal yang kurang dimengerti sebelum dilaksanakan praktek seminar, maka bisa ditanyakan melalui WA grup masing-masing, supaya Bapak nanti memberikan penjelasan yang diperlukan. Demikian. Baik, sekarang kita membahas tentang ya, paradigma penelitian. Nomor 1, paradigma sederhana. Paradigma penelitian ini terdiri atas 1
variabel independen dan satu variabel dependen. Minggu yang lihat sudah dibahas itu variabel independen, variabel bebas, variabel yang mempengaruhi. Sedangkan variabel dependen adalah variabel terikat kepada variabel independen. Jadi contoh yang sederhana saya katakan, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Jadi api variabel independen, sedangkan asap variabel dependen. Hal ini dapat digambarkan seperti gambar 25 berikut. X besar. Lalu ada garis lurus tanda panah Y. Kemudian di atas garis itu, lurus itu, yang pakai tanda panah R. R kecil. R kecil itu maksudnya adalah korelasi. Nah, jadi gambar 25 paradigma sederhana X terhadap Y. X variabel dependen, Y variabel dependen. Kemudian di atas garis itu ada R yang tanda panah itu. X keterangan kualitas guru. Y prestasi belajar murid. Berdasarkan paradigma tersebut, maka dapat ditentukan A. Jumlah rumusan masalah deskriptif ada 2 dan asosiatif ada 1, yaitu rumusan masalah deskriptif 2 A. Bagaimana X kualitas guru, bagaimana Y prestasi belajar murid. 2. Rumusan masalah asosiatif atau hubungan. 1. Bagaimana hubungan atau pengaruh kualitas alat dengan kualitas barang yang dihasilkan. Nah, jadi saudara-saudara, rumusannya bisa berupa hubungan atau pengaruh. Tapi biasanya hubungan. A. B. Teori yang digunakan ada 2, yaitu teori tentang media, pendidikan, dan prestasi belajar. Jadi kita sudah tahu dengan membuat paradigma penelitian, sudah tahu kita merumuskan masalah, kemudian teori yang digunakan. Nah, tadi karena X adalah kualitas guru, variabel independen, dan B adalah prestasi belajar murid, maka teori yang digunakan ada 2, teori tentang media, pendidikan. Karena guru yang menggunakan media
yang berkualitas, maka prestasi belajar meningkat. Jadi kalau meningkat pemanfaatan atau penggunaan media pendidikan, maka meningkat prestasi belajar. Jadi teori-teori tentang media pendidikan dan prestasi belajarlah yang kita buat sebagai teori yang berkaitan. Ada banyak hal orang teorinya A, atau variabel independennya A, tapi teorinya C. Variabel dependennya B, misalnya teorinya Z. Jadi lain antara teori dengan variabelnya. C. Setelah kita merumuskan teori, membuat teorinya, maka kita rumuskanlah hipotesis. Karena hipotesis itu mesti ada dasar teorinya. Ini acap ini Bapak katakan seperti tadi, lain teorinya, lain pula variabelnya. Padahal harus berhubungan. Kalau variabel bebasnya tentang A, tentang A lah teorinya, dan sebaliknya. Hipotesis dirumuskan ada dua macam hipotesis, deskriptif dan hipotesis asosiatif. Dua hipotesis deskriptif, memang hipotesis deskriptif ini jarang dirumuskan dalam penelitian. Yang menjadi fokus adalah hipotesis asosiatif. Jadi misalnya begini, ada hubungan yang positif dan signifikan antara kualitas media pendidikan dengan prestasi belajar murid. Nah, jadi dalam hipotesis ada kata positif dan signifikan. Misalnya kalau meningkat kualitas media pendidikan, meningkat pula lah prestasi belajar. Tapi tidak selamanya positif. Independen, positif, prestasi belajar murid. Itu bisa berbeda. Positif di independen, mesti negatif di dependen. Lalu ada kata signifikan.
Jadi signifikan itu secara nyata. Jadi dalam statistik akan ditentukan tingkat berapa persen alpanya. Saya kira kalian sudah mempelajari statistik. Jadi ini hanya me, apa lebih memfokuskan apa saja statistik apa saja yang digunakan pada hipotesis misalnya. Sebab nanti banyak lagi statistik yang digunakan. Nah, saudara-saudara, signifikan itu secara nyata. Jadi kalau meningkat kualitas media secara nyata, meningkat pula prestasi belajar murid. Jadi misalnya kalau sebelum menggunakan media prestasi belajar murid sekian, dan setelah menggunakan media meningkat tapi hanya sedikit. Perbedaannya mungkin hanya peningkatan 1% atau 2%. Itu saudara-saudara tidaklah signifikan. Mungkin saja perbedaan-perbedaan itu karena faktor-faktor lain atau salah hitung dan sebagainya. Kata signifikan hanya digunakan apabila hasil uji hipotesis akan digeneralisasikan ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Jadi misalnya kalau sampelnya itu diambil dari populasi satu sekolah, maka nanti kalau pada sampel ini ada peningkatan yang positif, maka dapatlah digeneralisasikan ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Misalnya berlaku untuk satu sekolah itu. Kalau sampelnya misalnya 150 orang, sedangkan murid atau peserta didiknya 1000 orang, kalau meningkat kepada 150 orang, maka bisa disimpulkan digeneralisasikan kepada populasi, kepada semua murid sekolah tersebut. Demikian. D. Teknik analisis data. Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis tersebut, maka dapat dengan mudah ditentukan teknik statistik yang digunakan untuk analisis data dan menguji hipotesis. 1. Untuk dua hipotesis deskriptif. Masih ingat kan? Yaitu X adalah
deskriptif, sedangkan antara X dan Y, hubungan itu disebut dengan asosiatif. Satu, untuk dua hipotesis deskriptif, kalau memang diperlukan mengujinya, bila datanya berbentuk interval atau ratio, maka pengujian hipotesis menggunakan t-test one sample. Jadi t-test yang digunakan. Banyak orang, lagi kalau kurang memahami statistik, rumusnya itu dibuat sembarangan. Nah, tadi katakan datanya berbentuk interval dan rasio. Saudara-saudara, sebetulnya interval dan rasio ada rentangan antara angka-angka tertentu sampai selanjutnya. Misalnya, berat badan 60 kilogram sampai dengan 70 kilogram. Misal ini ya, maka dikatakan berat badan yang rentangan 60 kg sampai 70 kg, tanda petik, ringan. 71 sampai 80 sedang. 81 sampai 90 berat. Selanjutnya sangat berat dan seterusnya. Nah, dalam hal ini interval itu rentangannya itu ada harga nol mutlak. Jadi kalau yang tidak punya berat badan, ya tidak ada. Itu nol mutlak. Tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Sedangkan yang berbentuk interval, tidak ada harga nol mutlak. Jadi kalau ada mahasiswa yang nilainya misalnya antara 0 sampai 10, maka 0 itu ada nilainya. Masa seorang mahasiswa sudah 1 semester mempelajari penelitian misalnya tidak tahu apa-apa? Gak betul itu. Jadi nilai-nilai biasanya tidak ada harga nol mutlak. Jadi tadi hipotesis deskriptif menggunakan t-test one sample. Untuk hipotesis asosiatif, bila data kedua variabel berbentuk interval atau rasio,
maka menggunakan teknik statistik korelasi produk momen. Jadi hubungan asosiatif itu menggunakan teknik statistik korelasi produk momen. Apa itu? Yaitu hubungan antara X dengan Y, variabel independen dengan variabel dependen. Baik. Sekarang nomor 2 kita lanjutkan paradigma sederhana berurutan. Kalau tadi paradigma sederhana, ya hubungan antara X-nya motivasi, Y-nya misalnya prestasi belajar. Nah, jadi kita menggunakan R, produk momen, R kecil. Tetapi paradigma sederhana berurutan, dalam paradigma ini terdapat lebih dari 2 variabel, tetapi hubungannya masih sederhana. Kalau di atas tadi hanya 2 variabel. Lihat gambar 26. X1 berhubungan dengan X2. X2 berhubungan dengan X3. X3 berhubungan dengan Y. Artinya begini, bahwa X1 itu harus dulu dihubungkan dengan X2, lalu X2 baru ke X3, dan X3 inilah yang langsung kepada Y. Jadi jangan kita bikin melompat-lompat. X1 kualitas input, X2 kualitas proses, X3 kualitas output, barulah Y kualitas outcome. Jadi gambar 26 di atas, paradigma sederhana menunjukkan hubungan antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen secara berurutan. Untuk mencari hubungan antara variabel buka kurung X1 dengan X2, X2 dengan X3, dan X3 dengan Y, tutup kurung, tersebut digunakan teknik korelasi sederhana. Naik turun harga Y dapat diprediksi melalui persamaan regresi Y atas X3 dengan persamaan Y sama dengan A tambah BX3. Berdasarkan contoh satu tersebut, dapat dihitung jumlah rumusan masalah deskriptif dan asosiatif. Jadi tadi
hubungan paradigma sederhana yang berurutan. Nah, sekarang kita lanjutkan paradigma ganda dengan dua variabel independen. Mari kita coba lihat gambar berikut ini. Dalam paradigma ini terdapat dua variabel independen dan satu dependen. Dalam paradigma ini terdapat dua variabel independen dan satu dependen. Dalam paradigma ini terdapat 3 rumusan masalah deskriptif dan 4 rumusan masalah asosiatif, 3 korelasi sederhana, dan 1 korelasi ganda. Dalam gambar 28 ini kita lihat X1 dengan Y, X2 dihubungkan dengan Y. Jadi dapat kita lihat di sini saudara-saudara bahwa untuk melihat hubungan asosiatif sebagai berikut. X1 ke Y, kita arahkan panah, maka hubungan itu kita katakan R1, produk momen. Kemudian X2, apa itu tadi? X2 lingkungan sekolah, X1 kompetensi guru, X2 lingkungan sekolah, Y prestasi belajar murid. Nah, selanjutnya itu R2 tadi hubungan antara X2 dengan Y. Kita peroleh R2. Kemudian X1 dan X2 kita buat juga kita hubungannya itu R3. Di sini banyak mahasiswa. Apakah mahasiswanya yang kurang paham atau pembimbingnya yang kurang paham? Saya kurang tahu. Mahasiswa yang bimbing atau yang saya uji meja hijau, kalau saya katakan, loh hubungan X1 dengan X2 kenapa tidak ada? Tidak bisa dihubungkan Pak, katanya. Padahal tadi sudah kita katakan, hubungan sederhana, X1, X2, X3, baru Y. Berarti X1 dengan X2, X2 dengan X3 bisa dilakukan hubungan dengan menggunakan korelasi sederhana. Tetapi kita juga perlu mengetahui kalau sendiri-sendiri X1 ke Y hasilnya R1. Kalau sendiri-sendiri hubungan X2 dengan Y hasilnya R2. Tetapi kalau kita buat secara bersamaan X1 dan X2 secara bersamaan, maka itu disebut korelasi ganda. Dan rumus yang dipergunakan masih tetap korelasi, tapi korelasi ganda dengan R besar. Jadi kalau ada R besar, itu berarti menggunakan korelasi ganda, multiple
correlation. Nah, saudara-saudara, X1 dengan X2 tadi kita hubungkan, maka R3. Nah, setelah itu kita lihatlah bahwa ada 3 korelasi sederhana, R1, R2, R3, dan ada 1 korelasi ganda, R besar. Saya pikir kalian sudah memahami itu. Paradigma ganda dengan 3 variabel independen. Kalau tadi 2 variabel independen, yaitu kita lihat di atas, X1 kompetensi guru, X2 lingkungan sekolah, Y prestasi belajar. Kalau ini yang 4 ini paradigma ganda dengan 3 variabel independen. Dalam paradigma ini terdapat 3 variabel independen, X1, X2, X3, dan 1 dependen, Y. Rumusan masalah deskriptifnya ada 4. Dan rumusan masalah asosiatifnya ada 6. Dan yang ganda minimal 1. Lihat pada gambar 29 ini. Jadi X1 kita hubungkan dengan Y. Hasilnya R kecil 1. X2 kita hubungkan dengan Y. Hasilnya R2. Korelasinya. X3 kita hubungkan dengan Y, maka korelasinya R3, R kecil 3. Selanjutnya X1 kita hitung seberapa besar hubungannya dengan X2. Hasilnya R4. X2 kita menghitung seberapa besar hubungan antara X2 dengan X3. Maka kita peroleh R5. Begitu juga X3 dengan X1. Kita peroleh R kecil 6. Yang terakhir, secara bersama-sama kita coba cari seberapa besar hubungan secara bersama-sama X1, X2, X3 dengan Y. Maka hasilnya R besar. Jadi itu sebabnya tadi dikatakan ada masalah deskriptif ada 4 dan rumusan masalah asosiatif. Hubungan untuk yang sederhana ada 6. Seperti kita lihat dalam gambar. Dan yang ganda yaitu R besar
minimal 1. Apa itu misalnya X1? Kualitas mesin. X2 pengalaman kerja. X3 etos kerja. Dan Y produktivitas kerja. Gambar 28, paradigma ganda dengan 3 variabel independen. Yaitu X1, X2, dan X3. Untuk mencari besarnya hubungan antara X1 dengan X2, X1 dengan Y, X2 dengan Y, X3 dengan Y, X1 dengan X2, X2 dengan X3, dan X1 dengan X3 dapat menggunakan korelasi sederhana. Untuk mencari besarnya hubungan antara X1 secara bersama-sama dengan X2 dan X3 terhadap Y digunakan korelasi ganda. Regresi sederhana dan ganda serta korelasi parsial dapat digunakan untuk analisis dalam paradigma ini. Baik. Selanjutnya, paradigma ganda dengan 2 variabel dependen. Kalau sebelumnya kita membicarakan dan itu biasa dilakukan adalah paradigma ganda ini bisa 2, 3, dan seterusnya variabel independen dan 1 variabel dependen. Nah, sekarang kita coba dengan 1 variabel independen dan 2 variabel dependen. Jadi berdasarkan gambar ini, variabel independennya tingkat pendidikan. Sedangkan variabel dependennya Y1 karir di tempat kerja. Nah, jadi nanti mau dicari seberapa besar hubungan antara tingkat pendidikan dengan karir di tempat kerja. Apakah yang tingkat pendidikannya lebih tinggi secara positif mempengaruhi karir di tempat kerja? Nah, itu dicari. Kedua, apakah tingkat pendidikan secara positif berpengaruh kepada disiplin kerja? Nah, secara logika kan, kalau tingkat pendidikannya tinggi, nah jangan kita katakan bisa saja tinggi tingkat pendidikannya. Kalau dia di perguruan tinggi abal-abal, maka karir di tempat kerjanya begitu-begitu saja. Tidak. Apa yang kita katakan minggu yang lewat, ceteris paribus, bila hal lain yang tetap. Jadi hanya tingkat pendidikan yang berbeda. Maka sudah tentu karir di tempat kerja akan meningkat dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Begitu juga
Jika tingkat pendidikannya tinggi, maka disiplin kerjanya juga tinggi. Oleh karena itu, paradigma ganda dengan dua variabel dependen, kita lihatlah dalam gambar berikut. X1, hubungan antara X1 dengan Y1, kita menggunakan hasilnya adalah R1. R kecil ini ya. R kecil. Hubungan antara X1 dengan Y2 hasilnya R2. Kemudian saudara-saudara, hubungan antara Y1 dan Y2. Paradigma ganda dengan satu variabel independen dan dua dependen. Untuk mencari besarnya hubungan antara X dan X1 dan Y dengan X2 digunakan teknik korelasi sederhana. Demikian juga untuk Y1 dengan Y2. Analisis regresi juga dapat digunakan di sini. Jadi, saudara-saudara, ada 3 R kecil, R1, R2, R3, karena Y1 dihubungkan dengan Y2, R3 kecil. Tetapi Y1 dan Y2 atau X1 secara bersama-sama dihubungkan dengan Y1 dan Y2 menggunakan R besar atau juga digunakan analisis regresi di situ. Nah, untuk sementara demikianlah dulu yang di bawah ini, misalnya paradigma ganda dengan dua variabel independen dan dua dependen, atau 3 independen 2 variabel dependen, dan seterusnya, itu bisa dilakukan. Tetapi untuk tingkat skripsi sudah, kalau Anda menguasai paradigma ganda dengan dua variabel dependen, itu sudah cukup. Untuk selanjutnya bisa Anda lakukan atau Anda pelajari pada buku-buku statistik atau metode penelitian. Nah, demikianlah pertemuan kita pada siang dan sore hari ini. Atas perhatiannya,
Bapak ucapkan banyak terima kasih. Shalom.